Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi everyone, welcome back to my video. I'm Nur Islami from class B English Education batch of 2022. So here I will explain a summary of the material from course curriculum and material development that we have learned from the first meeting until the last meeting. So this video I made to fulfill the final assignment from Mr. Ahmad Junaidi SPD MPD as the lecturer of CMD. Nah, yang pertama itu mengenai kurikulum. Jadi kurikulum adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa kurikulum yang telah digunakan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1947. Yang kedua, kurikulum rencana pendidikan pada tahun 1964. Yang ketiga, kurikulum sekolah dasar tahun 1968. Yang keempat, kurikulum PPSP tahun 1973. Yang kelima, kurikulum sekolah dasar tahun 1975. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang kedelapan, kurikulum 1997. Yang kesembilan, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Yang kesepuluh, kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Yang ke-11, kurikulum 2013 atau yang biasa disingkat dengan ke-13. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka adalah kurikulum pembelajaran yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi, kurikulum merdeka ini menekankan pembelajaran berbasis proyek atau project, penguatan profil pelajar Pancasila, fleksibilitas, dan fokus pada pengembangan kompetensi. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka ini yang pertama untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik, baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Yang ketiga, mendorong pembelajaran yang mendalam dan bermakna, tidak sekedar mengejar tuntutan konten. Yang keempat, memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan mengelola pembelajaran. Dan yang terakhir, mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama pendidikan di Indonesia. Kemudian ada juga struktur dari kurikulum merdeka. Yang pertama, program intrakurikuler. Program ini berfokus pada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran siswa. Yang kedua, kokurikuler adalah program yang berfokus pada proyek peningkatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang ketiga, program ekstrakurikuler. Program ini merupakan program di luar kurikulum merdeka yang bersifat sukarela dan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat siswa. Yang keempat, asesmen atau penilaian pada kurikulum merdeka tidak hanya fokus menggunakan angka untuk menilai, akan tetapi menggunakan deskriptif kuantitatif. Nah, penilaian ini bukan hanya untuk memberikan data perkembangan siswa saja, tetapi juga untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Yang kelima, alokasi waktu pada kurikulum merdeka lebih fleksibel dibanding kurikulum sebelumnya. Nah, ada 3 alternatif pembelajaran yang bisa digunakan, yaitu model reguler, model blok, model kolaborasi. Dan yang struktur yang keenam itu perangkat ajar. Dalam kurikulum merdeka mencakup modul ajar, modul project, buku, media cetak, dan digital. Materi selanjutnya mengenai modul ajar. Jadi modul adalah sebuah perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran.
Jadi ada tiga komponen dalam modul ajar. Yang pertama, komponen dasar modul ajar. Nah, komponen dasar ini terdiri dari fase capaian pembelajaran yang merupakan tingkatan kemampuan yang harus dicapai siswa sesuai jenjang dan fase belajar. Yang kedua, jam pembelajaran merupakan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu topik pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, pengetahuan atau keterampilan merupakan konten atau kemampuan yang akan dikuasai oleh siswa. Yang kelima, model belajar, pendekatan atau strategi pembelajaran yang digunakan, misalnya discovery learning atau problem based learning. Yang selanjutnya, dimensi Pancasila yang merupakan nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan dalam pembelajaran seperti gotong royong, mandiri, atau bernalar kritis. Komponen yang kedua yaitu komponen detail modul ajar. Komponen detail modul ajar ini berisi bahan ajar yang merupakan materi atau sumber belajar yang digunakan selama pembelajaran. Yang kedua, pemahaman bermakna merupakan intisari pembelajaran yang membuat siswa memahami makna dari materi. Yang ketiga, pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan awal yang merangsang rasa ingin tahu dan diskusi siswa. Yang keempat, indikator keberhasilan merupakan tanda bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kelima, assessment merupakan alat mengukur untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, bisa formatif atau sumatif. Yang keenam, sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran seperti LCD, buku, koneksi internet, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, rencana pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan komponen yang ketiga yang terakhir yaitu lampiran dalam modul ajar, terdiri dari lembar kerja yang merupakan tugas atau aktivitas tertulis yang dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, rubrik penilaian yang merupakan panduan untuk menilai hasil kerja siswa secara objektif dan sistematis. Yang ketiga, bahan ajar yang relevan yang merupakan tambahan materi yang mendukung topik pembelajaran seperti artikel, video, gambar, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan saya mengenai ringkasan materi dari Curriculum and Material Development. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.